Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, dan dalam kondisi lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu perintah yang sangat penting. Beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat menggantikan dirinya. Bagi para sahabat, ini bukan keputusan biasa. Ini adalah isyarat halus bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak memimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dikenal karena imannya, iman yang tidak goyah, iman yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang terbaik setelah para nabi di dunia ini. Di hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Madinah terguncang. Sebagian sahabat menangis, sebagian tidak percaya. Umar bin Khattab bahkan marah dan berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan ku penggal kepalanya." Saat itulah Abu Bakar maju, tenang dan penuh keyakinan. Abu Bakar berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu ia membacakan ayat Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa Rasul." Saat itu, seolah semua sahabat baru menyadari kembali bahwa Islam tidak bergantung pada satu manusia. Setelah diangkat sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi ujian berat. Banyak suku keluar dari Islam, dan banyak yang menolak untuk membayar zakat. Namun Abu Bakar tidak ragu. Ia memerangi kemurtadan, menjaga pembayaran zakat, dan menyatukan kembali umat Islam. Ialah yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran pertama kali, demi menjaga wahyu agar tidak hilang. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun di hari Senin. Ia dimakamkan di tempat paling mulia, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepalanya sejajar dengan pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap arah yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang nabi wafat kecuali ia dimakamkan di tempat ia wafat." Hadis sahih riwayat Tirmizi. Dan kamar itu berdampingan dengan Masjid Nabawi di zaman itu, dan sekarang sudah diperluas sehingga kamar Aisyah atau makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Wahai putriku, aku ingin dimakamkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika engkau mengizinkannya." Aisyah menjawab, "Aku sebenarnya menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tetapi aku mendahulukan engkau daripada diriku." Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, dan ia juga menjadi tetangga di dalam kubur dan di akhirat kelak. Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah sosok yang keras dan ditakuti. Ia bahkan pernah berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun satu ayat Al-Quran mengubah segalanya. Umar masuk Islam, dan sejak hari itu Islam tidak lagi bersembunyi. Ketika Abu Bakar sakit, ia memanggil para sahabat besar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'id bin Zaid, dan lainnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Umar?" Sebagian sahabat menjawab, "Ia keras." Abu Bakar menjawab, "Ia keras, tetapi jika ia memimpin, ia akan menjadi adil." Dan setelah Umar diangkat menjadi khalifah, Islam berubah menjadi peradaban besar. Namun Umar tetap hidup sederhana. Ia bahkan menambal pakaiannya, tidurnya di atas tanah. Ia berkata, "Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kesalahanku." Di bawah kepemimpinan Umar, wilayah Islam meluas ke Persia, Syam, Mesir, dan Yerusalem. Ia membangun sistem pemerintahan, pengadilan, Baitul Mal, pencatatan negara, dan menetapkan kalender Hijriah. Umar bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi pemimpin yang adil. Pada suatu pagi saat memimpin sholat subuh, Umar ditikam dari belakang, dan beberapa hari kemudian Umar wafat. Ia wafat seperti yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam keadaan syahid. Sebelum wafat, Umar melakukan satu hal yang luar biasa. Ia tidak langsung meminta tempat di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyuruh putranya menemui Aisyah. Pesannya jelas, "Jika ia mengizinkan, aku bersyukur. Jika tidak,
kuburkan aku di pemakaman muslim biasa." Aisyah mengizinkan. Maka Umar dimakamkan di tempat itu. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Abu Bakar. Kepalanya sejajar dengan bahu Abu Bakar, dan semuanya menghadap arah yang sama. Cara pemakaman Abu Bakar dan Umar adalah karena adab. Tidak ada yang menyamai Rasulullah SAW. Dan inilah dua tetangga Rasulullah SAW di kuburan sampai akhir zaman nanti, dan mereka pun akan menjadi tetangga di surga kelak. Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan Islam tidak diwariskan. 6 sahabat terbaik bermusyawarah, pendapat umat didengar, dan pilihan mereka jatuh kepada Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar bin Khattab, seorang yang lembut, pemalu, dan sangat dermawan. Di masa Utsman, wilayah Islam meluas jauh. Armada laut pertama Islam dibangun. Namun Utsman memimpin bukan dengan keras, melainkan dengan kesabaran. Ia memilih menahan diri, bahkan saat difitnah. Al-Quran telah dikumpulkan di masa Abu Bakar, namun belum menjadi satu mushaf standar untuk seluruh umat. Di masa Utsman, Islam telah menyebar ke berbagai negeri. Perbedaan dialek bacaan mulai menimbulkan perselisihan. Utsman melihat bahaya besar, bukan pada Al-Qur'annya, tetapi pada perpecahan umat karena cara membacanya. Maka ia membentuk tim, dipimpin Zaid bin Sabit, penulis wahyu Rasulullah SAW. Mushaf standar disalin berdasarkan mushaf Abu Bakar yang disimpan Hafsyah dengan dialek Quraisy, bahasa Rasulullah SAW. Setelah itu, Utsman memerintahkan agar mushaf pribadi yang tidak resmi dibakar, agar umat bersatu dalam cara membacanya. Inilah mushaf yang kita baca hingga hari ini, disebut juga dengan mushaf Utsmani. Tak lama berselang, fitnah telah menyebar. Utsman dituduh mengangkat kerabatnya menjadi pemimpin. Ia dikepung dan banyak sahabat ingin membelanya. Namun Utsman melarang. Ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi khalifah yang menumpahkan darah kaum muslimin." Di hari terakhirnya, Utsman tertidur sejenak dalam keadaan sedang berpuasa, dan ia bermimpi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar datang menemuinya. Rasulullah berkata, "Pilihlah salah satu. Jika engkau pilih kehidupan, maka Allah akan memenangkanmu dari fitnah di dunia ini. Tetapi jika engkau memilih kematian, maka hari ini engkau akan berbuka puasa bersama kami di sini." Dan Utsman memilih bertemu dengan Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya, dan melarang peperangan terjadi. Ia wafat tanpa melawan dan menjadi syahid dengan Al-Quran di tangannya. Utsman bin Affan dimakamkan di pekuburan Baqi, Madinah. Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Ia tumbuh di rumah Rasulullah SAW. Ia menyaksikan wahyu turun. Ia belajar langsung dari Rasulullah SAW. Dan ia menikahi putri kesayangan Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Semua anak laki-laki Rasulullah SAW wafat di usia yang masih kecil. Maka Allah menjaga keturunan Rasulullah SAW melalui Hasan dan Husain, putra Ali dan Fatimah. Dari merekalah keturunan Rasulullah SAW di dunia ini berasal. Ali dikenal sebagai lautan ilmu. Ia menguasai Al-Quran, tafsir, hukum, dan bahasa. Ia berkata, "Tanyakan kepadaku tentang kitab Allah, karena tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu kapan dan di mana ia diturunkan." Umar bin Khattab berkata, "Seandainya tidak ada Ali, aku akan binasa, karena begitu banyak nasihat Ali sewaktu aku menjadi khalifah." Ali menjadi khalifah bukan di masa kejayaan, tetapi di masa luka. Utsman telah wafat, umat terpecah, fitnah menyebar kemana-mana. Ali memimpin dengan keadilan dan ilmu, bukan dengan ambisi kekuasaan. Ali bin Abu Thalib wafat saat menuju sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang Khawarij. Ia wafat dalam keadaan syahid. Ali dimakamkan secara diam-diam di Kufah, Irak. Lokasi makamnya dirahasiakan demi menjaga agar kuburannya tidak dibongkar orang, karena masa itu fitnah belum reda. Jika Abu Bakar menyelamatkan Islam, Umar membangunnya, dan Utsman menjaganya.
maka Ali mengajarkan cara memahaminya dengan ilmu, keadilan, dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan istana. Beliau meninggalkan risalah. Dan setelah beliau wafat, Islam dijaga oleh 4 manusia biasa dengan iman yang luar biasa. Inilah keajaiban Islam, 4 pemimpin dengan 4 karakter yang berbeda. Islam tidak mencetak satu tipe pemimpin saja. Islam membentuk iman. Selama imannya kuat dan takut kepada Allah, maka apapun sifat dasar manusia tersebut, ia layak jadi pemimpin.